Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kaum muslim pasti berkeyakinan bahwa dunia dan kehidupan ini pasti akan berakhir. Akan datang suatu saat ketika manusia berkumpul di pengadilan di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Al-Quran bahkan menceritakan berkali-kali tentang peristiwa hari kiamat ini, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16. Dalam surat tersebut digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan, ada wajah-wajah yang pada hari pengadilan itu cerah ceria, sementara orang-orang yang berada di sekelilingnya berwajah ketakutan dan kepanikan. Wajah-wajah ceria tersebut merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Dia ditempatkan pada surga yang tinggi. Itulah kelompok orang yang di hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Tentang wajah-wajah yang tampak ceria dan gembira di hari kiamat, Rasulullah pernah bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 hal. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Pendengar yang saya muliakan, mari kita lihat lebih jauh lagi, apakah mata kita termasuk mata yang menangis di hari kiamat atau mata yang ceria di hari kiamat kelak. Pendengar yang saya muliakan, dahulu dalam suatu riwayat ada seseorang yang kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat dan pulang larut malam. Dari tempat itu dia pulang dalam keadaan sempoyongan. Di tengah jalan di sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seorang membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca itu berbunyi, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Sepulang orang yang sempoyongan tadi, sebelum tidur dia mengulangi lagi bacaan itu di dalam hatinya. Kemudian tanpa terasa air mata mengalir di pipinya. Si pemuda merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Bergetar hatinya di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Tergambar seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Tergambar berapa banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya, sementara dia membalasnya dengan kemaksiatan dan membangkang terhadap perintah Allah. Pendengar yang saya muliakan, hari demi hari pemuda tadi mengubah cara hidupnya. Ia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, beramal mulia, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di abad ke-11 Hijriah dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf. Orang itu tak lain adalah Fudail bin Iyad. Dia kembali ke jalan yang benar,
karena mengalirkan air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang pernah bersalah dalam hidupnya kemudian menyesali kesalahannya dengan cara membasahi matanya dengan air mata penyesalan, dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata seperti itu insya Allah termasuk mata yang tidak menangis di hari kiamat kelak. Pendengar yang saya muliakan, jenis kedua mata yang akan cerah di hari kiamat kelak adalah mata yang dipalingkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang 7 golongan orang yang akan dilindungi di hari kiamat kelak, di mana ketika itu orang-orang lain tidak mendapat perlindungan. Dari ke-7 orang itu, salah satu di antaranya adalah seseorang yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan, tetapi dia menolak ajakan itu dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Pendengar yang saya muliakan, untuk kasus ini Nabi Yusuf adalah contoh yang sangat pas untuk melukiskan orang yang menolak kemaksiatan, yang menolak ajakan untuk berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata beliau, mata Nabiullah Yusuf alaihi salam, termasuk mata yang tidak akan menangis di hari kiamat kelak lantaran matanya dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang saya muliakan, mata yang ketiga adalah mata yang tidak tidur karena membela agama Allah, seperti mata pejuang Islam yang selalu mempertahankan keutuhan agamanya, yang selalu menegakkan kalimat-kalimat kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang saya muliakan, itulah 3 pasang mata yang tidak akan menangis di hari kiamat yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai wajah-wajah yang berbahagia di hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk di antara golongan mata yang cerah dan gembira di hadapan Qadi Rabbul Jalil kelak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Das'at Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.